Halo semuanya, kembali lagi di Nanstud YouTube channel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal mengenai operasi pada berbagai bentuk bilangan. Apa aja sih bilangannya? Ada bilangan pecahan, ada bilangan persen, dan ada bilangan desimal. Bilangan pecahan ini terbagi menjadi dua, yaitu bilangan pecahan biasa dan bilangan pecahan campuran. Contoh bilangan pecahan biasa itu ada 5/3. Kemudian contoh bilangan pecahan campuran itu ada 2/3. Kemudian contoh bilangan persen ada 25%. Dan contoh bilangan desimal itu ada 0,25. Nah, untuk bilangan desimal ini yaitu bilangan berkoma. Jadi bilangan desimal itu ada komanya ya. Nah, itu tadi sedikit mengenai bentuk-bentuk bilangan. Sekarang langsung saja ke soal yang pertama. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu 3/4 ditambah 13/5. Nah, ini adalah contoh soal untuk pecahan biasa. Yang di bawah ini itu adalah penyebut yang di atas ini adalah pembilang. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal ini. Karena bilangan pertama itu penyebutnya 4 dan bilangan kedua itu penyebutnya 5, jadi kedua bilangan ini penyebutnya berbeda. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya ya. Nah, cara menyamakan penyebutnya, kita bisa mengalihkan penyebut yang pertama dengan penyebut yang kedua, yaitu 4 dikali 5. Atau kita juga bisa mencari KPK dari 4 dan 5. 4 itu kelipatannya ada 4, 8, 12, 16, 20. Sedangkan 5 itu ada 5, 10, 15, 20. Jadi kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 5 itu adalah 20. Sama juga kalau kita kalikan penyebutnya 4 kali 5 juga 20. Jadi kita ambil penyebut yang samanya ialah 20. Kemudian kita operasiin deh. 20 dibagi 4 itu 5, kemudian dikali 3 menjadi 15. 20 dibagi 5 4 dikali 13 52. Jadi 15 ditambah 52 itu 67/20. Nah, 67/20. Kalau kita mau sederhanain lagi, kita bisa menjadikan pecahan campuran. Pecahan campurannya yaitu
37 per 20. Selanjutnya ada soal yang kedua. Nah, di soal kedua ini ada pengurahan dan penjumlahan, tapi di sini ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Supaya lebih mudah, kita jadikan pecahan biasa semuanya ya. Ini tetap 9/4 dikurang 31/4. Kalau kita jadikan pecahan biasa, itu adalah 13/4. Caranya ini 4 dikali 3 itu 12, kemudian ditambah 1, jadi 13/4 ditambah 2/3. Karena ada pengurangan dan penjumlahan itu sama-sama kuat, jadi kita kerjakan yang di depan terlebih dahulu, ada pengurangan. Karena ini penyebutnya sudah sama, jadi kita bisa langsung kurangkan saja. 9 dikurang 13 itu negatif 2, jadi min 2/4 ditambah 2/3. Sama seperti tadi, kita samakan penyebutnya 4 dengan 3, kita kalikan saja ya. Bisa juga dicari KPK-nya. Jadi penyebutnya itu kita samakan menjadi 12. 12 dibagi 4 itu 3 dikali min 2 min 6, kemudian 12 dibagi 3 itu 4 dikali 2 8 plus 8 sama dengan min 6 ditambah 8 itu 2/12. Nah, 2/12 ini bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 2 untuk pembilang dan penyebutnya, sehingga menjadi 1/6. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Ada 25% dikurang 4/5 dikali 0,5 ditambah 3. Kita jadikan terlebih dahulu seperti tadi pecahan biasa ya, supaya kita mudah untuk menyelesaikannya. Jadi 25% itu pecahan biasanya 25/100. Kalau persen itu per 100 ya. Dikurang 4/5 dikali 0,5 itu 5/10. Kalau satu angka di belakang koma itu per 10, dua angka di belakang koma itu per 100, tiga angka di belakang koma itu per 1000, dan seterusnya. Ditambah 3. Nah, karena ini ada pengurangan, perkalian, dan penjumlahan, maka kita kerjakan terlebih dahulu yang perkalian ya. Kita operasikan saja 4/5 dikali 5/10. Ini bisa kita coret atau kita bagi 5 ini 1. Jadi ini tinggal 25/100 dikurang 4 kali 1 4 per 1 dikali 1 dikali 10 itu 10, 4/10 ditambah 3. Nah, kalau ini ada pengurangan dan penjumlahan, jadi kita kerjakan dari yang di depan ya. Kita samakan penyebutnya 100 dan 10. Itu bisa kita kali atau kita cari KPK-nya. Tapi
supaya bilangannya tidak terlalu besar, maka lebih baik kita cari KPK-nya. KPK antara 100 dan 10 itu KPK-nya adalah 100 ya. Jadi penyebutnya kita samakan menjadi 100. Jadi per 100 ini tetap 25 dikurang 100 dibagi 10 10 dikali 4 40 ditambah 3. 25 dikurang 40 itu sama dengan min 15 per 100. Kemudian ditambah 3. Nah 3 ini kalau dijadiin pecahan itu artinya 3 per 1. Jadi penyebutnya 100 dan 1 itu bisa kita samakan dengan cara mengalihkan antara 100 dan 1 atau kita cari KPK-nya 100 dan 1. Jadi penyebutnya itu 100, kemudian yang ini 100 dibagi 100, 1 kali min 15 ditambah 100 dibagi 1, 100 dikali 3 ditambah 300. Sama dengan min 15 ditambah 300 per 100 itu 285 per 100. Kalau kita sederhanakan, kita bisa membagi pembilang dan penyebutnya dengan 5 sehingga menjadi 57 per 20. Bisa juga kita jadikan pecahan campuran. Kalau untuk pecahan campuran jadinya 2 17 per 20. Sekarang soal nomor 4. Masih sama seperti tadi, kita lebih mudah menjadikannya ke pecahan biasa ya. Jadi 7 per 9 dibagi 4 per 3 dikali 2,5 ini pecahan biasanya adalah 25 per 10. Kalau satu angka di belakang koma itu per 10. Nah, karena ada pembagian dan perkalian itu sama-sama kuat, kita kerjakan dari yang di depan terlebih dahulu. Di depan itu pembagian. Cara mudahnya kita bisa mengubah pembagian menjadi perkalian. Tapi pada bilangan yang kedua ini kita harus menukar posisi pembilang dan penyebutnya. Pembilang menjadi penyebut, sementara penyebut menjadi pembilang. Sehingga menjadi 7 per 9 dikali 3 per 4 dikali 25 per 10 sama dengan 9 dengan 3 ini bisa dioperasikan sehingga hasilnya ini 3, ini sisanya 1, yang 9 ini sisanya 3, menjadi 7 per 3 dikali 1 per 4 dikali 25 per 10. 7 dikali 1 sama dengan 7. 7 dikali 25 175 per 3 dikali 4 12 dikali 10 120.
Jadi 175 per 120 ini kita bisa sederhanakan, kita bagi 5. Untuk 175 per 120 itu kita bisa sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 5 pembilang dan penyebutnya. 175 dibagi 5 itu 35, 120 dibagi 5 24. Kita juga bisa menjadikan 35 per 24 sebagai pecahan campuran, yaitu 1 11 per 24. Nah, sekarang yang terakhir ada 3 per 7 dikali 0,5 ditambah 10% dibagi 2 dikurangi setengah. Cara yang mudahnya seperti tadi, 3 per 7 0,5 ini kita jadikan terlebih dahulu bilangan pecahan biasa, jadi 5 per 10, kemudian 10%-nya bisa dijadikan 10 per 100 dibagi 2 dikurang setengah. Nah, untuk soal yang kelima ini bisa kalian kerjakan sendiri. Kemudian tulis jawabannya di kolom komentar ya. Semoga berhasil. Untuk kali ini cukup sekian pembahasan kita mengenai operasi pada berbagai bentuk bilangan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan tunggu pembahasan soal berikutnya, atau kalian juga bisa tulis di kolom komentar selanjutnya kita akan bahas soal apa. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.